Ya, jadi kita langsung mulai aja lah ya. Udah jam 7.46. By the way, di sini lagi hujan deras, jadi kalau misalnya suara saya nggak kedengeran, tolong kasih tahu ya. Takutnya kalah dengan suara hujan. Oke. Malam ini, ya, gimana Pak Patut? Iya Pak, baik. Oh ya, sorry. Saya kira mau ngomong tadi. Kayaknya tadi Pak Patut ngomong saya juga gitu tadi. Ya, malam ini saya mau ajak teman-teman semua mencoba sensor yang lain ya. Itu adalah sensor ultrasonic, itu juga sering digunakan. Rencana saya itu adalah kita akan coba sensor ini, lalu nanti ada servo. Kalau sempat nanti mungkin ada beberapa sensor lagi. Terakhir, topik untuk interrupt microcontroller ini adalah saya ingin kalau bisa itu sampai ke interrupt nanti ya. Nah itu agak sedikit advance ya tentang interrupt. Walaupun nggak terlalu advance juga sih sebenarnya, tapi mungkin akan berguna di proyek-proyek Anda ke depannya gitu. Jadi mungkin perlu saya ulangi yang dulu pernah saya kasih tahu di awal pertemuan ya, bahwa di perkuliahan ini saya nggak mungkin bisa memperkenalkan semua jenis sensor, tapi saya akan coba memperkenalkan sensor-sensor yang sering digunakan. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada waktu, mungkin kita bisa juga diskusi tentang LCD ya, karena juga sering gunakan LCD juga untuk proyek-proyek microcontroller ya, nanti Anda di semester-semester berikutnya nanti. Tapi itu untuk nanti lah. Sensor ultrasonik itu ada dua macam ya. Ada yang namanya yang seperti ini bentuknya, ya. Terkait ultra gitu ya. Nanti ada dua jenis sensor. Yang ini HCSR04 dan ada sensor ultrasonik seperti ini. Ya. Yang sering diperjualbelikan itu adalah yang sebelah kiri yang ada 4. Agak jarang ya. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke Tokopedia misalnya, Anda cari Tokped, Anda cari sensor ultrasonik, rata-rata yang muncul itu adalah yang HCSR04 ya. Nah ini HCSR04 rata-rata. Cuma tidak menutup kemungkinan Anda bisa kebeli juga nanti yang 3 kaki ya, walaupun itu agak jarang. Jadi nanti mungkin kita akan bahas dua-duanya. Saya selama ini belum pernah melihat mahasiswa menggunakan sensor ultrasonik yang 3 kaki ya. Karena memang yang paling gitu. Nah, kalau saya cari di Tokopedia juga rata-rata 4 kaki ya, nggak ada yang 3 di sini. Jadi kita akan mungkin prioritaskan yang 4 kaki dulu. Ya. Jadi yang HCSR04 ini yang kita pakai. Oke. Ada yang tahu sensor ultrasonik itu apa gunanya? Gunanya sensor ultrasonik? Ya, mengukur jarak ke suatu objek. Jadi kalau misalnya nanti Anda punya suatu proyek kecil ya, yang butuh mengukur jarak, nah itu bisa gunakan sensor ultrasonik ini. Misalnya Anda mau buat mobile robot ya, mobile robot yang bisa navigasi keliling ruangan gitu, ya, untuk menghindari obstacle itu bisa gunakan sensor ini. Nah, bahkan di kelas pagi juga ada satu yang sekarang masih dikembangkan mobile robotnya untuk dia mau buat semacam robot Roomba itu loh. Roomba itu kan yang untuk bisa ngepel lantai keliling secara otomatis gitu kan ya. Nah mau buat yang seperti itu. Nah itu HCSR04 juga digunakan di situ. Dengan servo dan lain sebagainya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek ke sensor ini. Nah sebelum saya lanjut, satu yang perlu diketahui ketika Anda menggunakan sensor ini, kenapa saya memperkenalkan sensor ini ya, karena ada sesuatu yang agak unik. Ya. Menggunakan sensor HCSR04 ini, yang 4 kaki ini, agak sedikit lebih ribet dibandingkan sensor-sensor yang biasa. Jadi kalau misalnya Anda punya sensor, misalnya apa, suhu ya, temperatur. Nah, temperatur sensor gini. Biasanya dia cuma punya 3 kaki, satu VCC, ya, satu power, satu ground, satu data, ya, V-out, tegangan keluar. Jadi kita tinggal baca dari pin ini aja, gampang gitu, nggak sulit ya kalau untuk sensor temperatur. Lalu misalnya sensor yang lain ya, sensor apa yang ada di Tinkercad ya? Sensor ini soil moisture, ya, jadi untuk apa namanya kelembaban ya.
Ini ada power, ada ground, ada signal, ya kan? Jadi ada 3 itu aja, ya, VCC, ground, signal gitu. Jadi nggak terlalu sulit kalau sensor gitu seperti ini. Tapi kalau untuk sensor HCSR04 ini ada 4 kaki dan ada sedikit trik ya untuk bisa menggunakan sensor ini dengan baik. Nah, saya mungkin nggak akan bahas, saya nggak mau langsung terjun ke caranya seperti apa, tapi saya mau ajak Anda mencari tahu seolah-olah ini bukan di kelas saya gitu. Jadi seolah Anda mau menggunakan ini tapi Anda nggak tahu. Ya. Jadi caranya gimana gitu, cara codingnya. Kalau misalnya Anda ingin tahu cara kerja ini seperti apa, rata-rata semua jenis sensor itu Anda bisa cari dokumentasinya ya. Jadi atau datasheetnya lah. Jadi Anda bisa coba cari HCSR04 sensor datasheet misalnya gini. Nah ini ada macam-macam ya. Ada yang di sini ya. Ini ada yang dari SparkFun ya. Nah ini HCSR04. Biasanya kalau kodenya ini udah sama, biasanya sensornya udah sama ya. Jadi nggak peduli datasheetnya dirilis oleh SparkFun atau yang ini ya. Biasanya cara kerjanya sama. Ini oleh Hanson Tech ya. Ini oleh SparkFun Electronics. Tapi biasanya cara kerjanya sama. Kalau udah kodenya sama gitu. Nah, cara kerja sensor ultrasonik itu seperti ini. Ya, kalau misalnya Anda baca sedikit, ya. Jadi di sini dikasih tahu rankingnya atau range-nya ya. Jadi di sini dia bisa membaca 2 cm sampai 400 cm. Ini kondisi ideal ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu percaya. Ini kondisi ideal. Ada kalanya kita nggak nyampe, ini kan 400 cm berarti bisa sampai 4 meter ya. Tapi bisa jadi dia nggak sampai 4 meter, bisa mungkin 3,5 meter atau yang lain, atau semacam itu. Dan ini juga bergantung juga dengan kondisi sekitar ya, kondisi udara ya, karena dia mempengaruhi kecepatan sinyal yang ditransmit. Maksudnya gimana? Ya karena di sini juga Anda bisa lihat bahwa modul ini tuh ada 2 komponen utama sebenarnya, transmitter dengan receiver plus kontrol. Jadi ada transmitter dengan receiver. Jadi di sini ada kayak 2 mata ya. Ini adalah transmitter, ada huruf T, di sini adalah receiver. Gitu. Ya. Lalu akurasinya itu 3 mm. Jadi bisa akurat sampai 3 mm. Jadi Anda tidak boleh mengharapkan akurasi yang lebih dari 3 mm. Ini paling maksimum. Lalu juga gini, ini saya pernah ketemu mahasiswa bikin final project agak konyol. Konyolnya kenapa? Mereka pakai HCSR04. Itu kalau saya nggak salah ingat itu untuk deteksi objek di atas konveyor ya. Tapi dia naruh sensor HCSR04 itu di jarak sekitar 1,5 cm, 1 sampai 1,5 cm dari objek di konveyornya, sensornya itu. Nah itu salah ya. Itu artinya dia tidak membaca spesifikasi dari sensor. Karena HCSR04 itu rata-rata cuma bisa deteksi antara 2 cm sampai 400 cm. Jadi jangan sampai Anda membaca yang kurang dari 2 cm atau lebih dari 400 cm. Nggak reliable bacaannya. Ya. Dan ternyata setelah diinvestigasi dia salah ketik gitu ya di manuskripnya. Karena begitu diukur di alatnya itu memang sebenarnya lebih dari 2 cm jaraknya. Jadi salah ketik. Ngakunya salah ketik waktu sidang. Jadi hati-hati ya ketika Anda menggunakan sensor apapun itu, baca spesifikasinya dengan baik. Jadi ini antara 2 cm sampai 4 cm. Nah, sekarang kita coba lihat cara kerja. Ya. Jadi cara kerja gini. Pertama, dia menggunakan trigger, ya, I/O trigger, selama 10 mikrosecond. Maksudnya gimana? Kita harus menghidupkan trigger. Ya, trigger ini ada 4 pin ya, ada VCC, ada trig ya, trigger, ada echo pin, ada ground. Nah, jadi keunikan dari HCSR04 ini adalah kita tuh harus secara manual menghidupkan transmitter dan mematikan transmitter. Harus secara manual, harus kita buat dalam program. Jadi nggak bisa kita cukup hidupkan sensor lalu kita harapkan bacaan itu nggak bisa. Ya. Jadi yang harus dilakukan itu adalah pertama, aktifkan trigger menggunakan I/O trigger tadi selama 10 mikrosecond dengan sinyal high. Jadi kita set trigger pinnya itu selama 10 mikrodetik. Nah ini bisa Anda lakukan menggunakan delay ya.
Jadi digital write, trigger pin, ya, high, ya. Lalu di bawahnya telah delay selama 10 mikrodetik. Nah, yang terjadi sebenarnya adalah ketika Anda set selama 10 mikrodetik, transmitternya akan mengirimkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 10 kHz, 40 kHz, 40 kHz. Nah, jadi, nggak ada diagramnya di sini ya, aduh sayang banget. Nah, ini kayak gini ya, jadi transmitternya ini, dia akan ngirim gelombang 40 kHz. Tapi ingat, di sini di spesifikasi ini dibilang bahwa Anda harus kita harus ngirim sinyal itu selama 10 mikrodetik. Ya. Jadi yang terjadi adalah kita harus ngeset trigger pin itu selama 10 mikrodetik. Nah, secara otomatis sebenarnya echo pin echo ini akan langsung aktif setelah beberapa mikrodetik, secara otomatis akan aktif, langsung turn on gitu. Turn-onnya apa? Dia nunggu pantulan ultrasonik itu untuk diterima oleh receiver. Jadi ketika ini sudah dihidupkan triggernya, keluar sinyal ultrasoniknya, nah sambil sinyal ini dipancarkan di dalam 10 mikrodetik itu, dalam jangka waktu mungkin sekitar 2 mikrodetik, echo pin-nya ini akan aktif. Jadi langsung siap-siap untuk nunggu. Ya. Jadi ini sambil jalan, ini sudah aktif, sudah nunggu, siap-siap menerima. Nanti kita bisa baca, ya, menggunakan ada namanya fungsi yang full pulse in, berapa lama waktu dibutuhkan untuk sinyal itu dibaca oleh echo pin ini, oleh receiver. Nah, lama waktu yang dicapai itu bisa digunakan untuk mengukur jarak. Jadi seperti ini. Jadi ini trigger input ya, dia selama 10 mikrodetik. Lalu nanti ini sinyal yang dikirim, ya, 8 cycle sinyal. Lalu nanti echo pulse-nya dia akan nunggu. Jadi kalau misalnya, kalau jaraknya pendek, jadi echo-nya langsung berubah ya dari low jadi high, otomatis. Lalu dia begitu ada pantulan, dia akan langsung drop jadi 0. Jadi lebar sinyal echo ini bisa dihitung dan menjadi indikasi seberapa dekat jarak itu. Semakin pendek lebar pulsa echo ini, artinya jarak objeknya itu semakin dekat. Artinya waktu tempuh yang dibutuhkan sampai kebaca oleh receiver lagi itu juga lebih pendek. Gitu. Oke. Itu cara kerjanya kira-kira. Ada yang mau tanyakan? Sir, mau tanya, Silakan. Sensor ultrasonik itu maksimumnya distance-nya sampai berapa ya, Sir? Kalau HCRS 0, tergantung jenis sensornya ya. Kalau HCSR 04 itu 400 cm nih. Ini kalau HCSR 04. Ada juga sensor ultrasonik yang ada yang lain lagi. Toshiba itu, ada yang tahu nggak ya? Toshiba itu ultrasonik atau infrared ya? Kalau saya infrared ya Toshiba ya. Yang juga populer untuk pengukur jarak. Laser, ada yang pakai? Ya? Kalau nggak salah Toshiba mah laser. Laser kan ya kan? Ini apa? Ya infrared atau infrared. Laser ya, pakai laser ya Toshiba ya. Ya itu juga biasa untuk digunakan untuk pengukur jarak. Nah kayak gini, mirip kayak gini. Bentuknya mirip kayak gini, tapi bukan ini ya. Ini masih ultrasonik. Jadi memang tergantung dari jenis sensor ya. Makanya harus dicari tahu. Nah ini contohnya US 100 nih, beda lagi nih. Ya, ini harus cari tahu maksimumnya berapa gitu. Nah, working voltage, current. Nah ini sampai 450 cm, ya kan? Jadi setiap kali Anda membeli, kalau Anda mau memakai sensor apapun itu, baca baik-baik spesifikasinya. Nah ini HCRS 04 ya. HCRS 04 tuh 400 cm maksimum. 4 meter jadinya. Tapi sekali lagi ini ideal. Jadi jangan harap Anda memang dapat 4 meter. Sering kali enggak. Ya kalau Anda beruntung bisa jadi benar-benar 4 meter dia maksimum. Biasanya itu sekitar 3,5, ya 3,8 gitu biasanya. Enggak sampai 4 meter biasanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi tergantung jenis sensor ultrasoniknya apa. Ya kalau US 100 tadi 450, HCSR 04 itu 400, sensor model lain juga mungkin beda lagi.
Kalau Anda mau mencari sensor jarak yang lain tuh ada sensor Toshiba yang tadi saya bilang ya. Sensor jarak. Kalau saya nggak sadar namanya Toshiba seri berapa gitu. Sensor jarak. Dia kalau nggak sih infrared deh Toshiba yang ini. Dia bentuknya mirip kayak gini nih. Nah ini ada dua gini. Benar nih. Ya ini benar nih. JP2Y. Ya saya dulu pernah pakai ini. Nah ini 50 cm. Ini dia kalau nggak salah pakai infrared kalau saya nggak salah ingat. Nah apa ya benar pakai infrared ya IR. Pakai ya. Jadi ada beberapa sensor jarak yang bisa digunakan selain dari ultrasonic. Jadi ada yang seperti itu IR ya. Ini yang ini fotoelektrik ini biasa digunakan di industri, lebih sering dipakai ya. Kalau menurut teman-teman mahasiswa saya yang kerja di industri ini sering pakai ini justru pakai fotoelektrik. Ya. Bertanya kan? Ya. Kalau di industri itu kan biasanya kalau yang mesinnya otomasi itu kan biasanya ada sensor-sensor ya tuh. Nah itu kalau misalnya kita connect ke Arduino itu apakah bisa ya tuh untuk membaca sensor atau bahasanya testing dari sensor ini apakah oke atau bagaimana? Bisa selama ratingnya sama. Dalam artian gini, ratingnya sama. Jadi maksudnya gini, misal Anda punya sensor, hasilnya itu digital, outputnya itu digital, jadi ini digital sensor. Nah, digitalnya itu level berapa volt? Umumnya memang 5 volt, tapi ada beberapa sensor yang level high-nya itu 35 volt. Itu 12 volt atau 24 volt itu sebenarnya. Nah, kalau 24 volt nggak bisa nanti. Nggak bisa langsung, karena logic high-nya Arduino itu adalah 5 volt. Kalau mau, Anda buat tambahan rangkaian. Entah itu pakai voltage divider, entah itu pakai bisa pakai voltage divider, misalnya kan dari 24 volt jadi diubah ke situ, atau pakai scaler ya untuk menskala ulang gitu. Jadi antara range 0 sampai 12 volt di skalanya jadi diubah menjadi 0 sampai 5 volt ya. Itu bisa ada rangkaiannya. Jadi harus disesuaikan dengan logic Arduino-nya sendiri. Nanti kalau misalnya 12 volt takutnya gini. Kalau Anda range-nya sensornya tuh nilai minimum, output minimumnya itu 0 volt, maksimum 12 volt, artinya nanti output dari 5,000 sekian volt sampai 12 volt itu sudah dihitung sebagai high, nggak ada bedanya, semuanya itu dianggap sebagai high semua nanti jadinya. Gitu ya, jadi karena memang batasnya logic high-nya Arduino itu 5 volt. Lebih dari itu ya masih dianggap sebagai 5 volt jadinya nanti. Jadi Anda hilang informasi nanti. Makanya kalau memang sensor Anda spesifikasinya itu sampai di atas 5 volt, sebaiknya di skala ulang. Jadi harus ini apa ada komponen tambahan yang biar bisa di drop tegangannya dari drop range-nya itu jadi 0 sampai 5 volt. Dan juga Anda harus hati-hati dengan arus ya terutama ya. Karena Arduino itu cuma bisa menyediakan arus itu 20 mA. Kalau sempat Anda menghubungkan aktuator ataupun sensor yang butuh arusnya sampai berampere-ampere ya, langsung ke 5 voltnya Arduino, nah itu bahaya, nanti bisa rusak dia Arduino-nya. Jadi contoh, saya pernah pakai sensor SIM800 ya. SIM800 itu untuk komunikasi menggunakan kartu SIM yang untuk di HP gitu. Jadi untuk bisa kirim SMS, nelpon gitu ya, GSM. Nah sensor itu, sebenarnya bukan sensor sih ya. Saya nggak tahu apakah bisa disebut sensor atau enggak. Mungkin lebih tepatnya modul ya. Modul itu kalau dia kondisi kerja normal itu arusnya kecil. Cuma mungkin sekitar 4 mA, 5 mA gitu. Tapi ketika dia lagi nyari sinyal GSM, itu bisa arusnya tuh ditarik sampai lebih dari 1 ampere. Akhirnya Arduino jadi reset gitu. Karena nggak sanggup dia menyediakan 1 ampere.
Ya akhirnya kita harus sedikit cerdik ya, gimana caranya power untuk modul itu ditariknya bukan dari Arduino tapi dari sumber luar yang bisa menyediakan 1 ampere gitu. Jadi ada 2 yang harus Anda perhatikan kalau Anda mau menghubungkan Arduino dengan sensor atau aktuator tertentu ya. Pertama, level tegangannya, pastikan itu memang sesuai. Kedua, itu adalah arus yang ditarik. Jangan sampai lebih dari 20 mA. Kalau memang lebih, ada 2 cara solusinya. Anda bisa pastikan powernya, VCC dari sensor atau aktuator itu bukan ke 5 voltnya Arduino, tapi ke sumber lain yang bisa menyediakan arus segitu. Atau bisa gunakan driver. Contohnya kalau motor DC itu ada drivernya. Ya, jadi untuk menghindari menarik daya langsung dari Arduino gitu. Jadi 2 itu yang harus diperhatikan. Oke? Oh, lebih ini aja ya, ke arah dia kalau mau cek apa aja atau sensor-sensor kan banyak. Nah kita mau cek dia oke apa enggak. Kalau pakai Arduino harus ada drivernya gitu. Kalau misalnya buat kayak simpelnya ada nggak sih? Pakai apa gitu harus? Yang kayak dari input dari luar itu gimana sih? Yang biasanya dari 12 volt tadi itu, terus kita kasih power dulu. Nah Maksudnya nanti gimana tuh? outnya itu masuk ke Arduino atau bagaimana sih? Misalnya 12 volt ada sensor, ada plus ada min. Nah yang plusnya itu dikasih 12 volt. Biasa. Ada plug to play. Nah Ya, terus gimana? yang logikanya itu Tadi kayaknya udah mau menjawab. Berkaitan. Kalau sensor biasanya koilnya yang dapat di luar, tapi kontaknya itu yang bisa dimasukin di Arduino. Tapi range-nya tadi berapa sampai berapa miliampere itu. Tapi biasanya rata-rata ada sih spesifikasinya di sheet-nya itu. Iya, di sensor itu biasa ada sheet-nya, Pak. Jadi biasanya kan kalau di sensor gitu atau aktuator juga ya kadang-kadang kalau misalnya dia kontrolnya cuma berupa relay, ya tadi yang disebut kontak tadi itu, ya mungkin itu ya Pak Irfan tadi ya, relay itu. Jadi biasanya relay itu tegangan logiknya 5 volt biasanya, 5 volt atau ground ya untuk hidup atau matikan relay gitu. Nah itu bisa dihubungkan ke Arduino 5 voltnya itu. Logik kontrolnya itu bisa dihubungkan ke pinnya Arduino, jadi kita bisa kirim high atau low gitu, 5 volt atau 0. Tapi ya tadi, kalau outputnya langsung, ya nggak bisa biasanya. Harus ada entah itu rangkaian tambahan, untuk mengkonversi itu jadi level yang sesuai dengan Arduino, ya atau microcontroller yang lain, atau ya pakai cara lain, atau cari sensor lain yang ratingnya sesuai. Gitu Pak Ibo. ya misalnya kayak ada motor stepper gitu kan dia ada encodernya tuh. Nah kita mau cek di encodernya tuh kalau misalnya pakai Arduino apakah memungkinkan gitu? Tergantung, encodernya stepper itu kan kalau saya nggak salah ingat, dia cuma ngitung ini kan ya? Kayak logika putarannya ada berapa pulsanya itu sih? Iya, maksud saya pulsanya itu kan biasanya 5 volt sampai ini kan ya kalau nggak salah. Stepper motor itu seingat saya cuma pulsanya itu ya antara 0 sampai 5 volt kan, high low-nya itu. Ada yang pernah pakai nggak stepper? Kalau encodernya yang 24 volt, 24 Oh, ya kalau yang pakai 24 volt ya, kalau yang 24 volt ya. Saya biasanya yang kecil gitu sih. Kalau yang Ya itu berarti tergantung lagi pulsanya itu sendiri range-nya berapa volt. biasanya menyesuaikan dengan ininya, menyesuaikan dengan tegangan sumbernya. Oh gitu ya, ya sumbernya, powernya ya. Oke. Oh. Ya. Jadi kalau untuk pembacaan itu gimana ya? Ya sama. Berarti harus dikondisikan dulu kalau misalnya memang tegangan dari steppernya itu tinggi, maksimum 12 volt, pulsanya itu tingginya itu 12 volt juga maksimum. Ya harus dikondisikan dulu gimana caranya supaya jadi 5 volt. Dibacanya gitu. Jadi kayak diubah range-nya itu dari 0 sampai 12 jadi 0 sampai 5. Salah satunya mungkin bisa gunakan voltage divider yang paling sederhana. Biasa. Buat rangkaian lagi ya gitu. Iya, harus sama rangkaian lagi. Iya. Yang jelas Arduino tidak bisa membaca tegangan yang lebih, sebenarnya bisa dia baca ya, tegangan yang lebih tinggi dari 5 volt,
tapi jadinya tuh tidak ada bedanya dengan 5 volt itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda punya sampai 12 volt, artinya tegangan yang di atas 5 volt itu semuanya dianggap 5 volt semua sama Arduino. Itu aja sih. Jadi Anda kehilangan informasi di situ. Gitu ya. Ya, baik. Oke, saya dulu cuma sekali saya pakai stepper motor ya soalnya. Saya cuma seringnya pakai servo gitu ya. Itu pun udah jarang banget di DC motor itu sering. Kalau stepper saya baru sekali dulu Pak, pernah pakai. Udah lama banget. Dan itu pun aplikasi yang kecil ya, implementasi yang kecil. Oke, kita mungkin lanjut ke sini dulu ya. Yuk sekarang kita coba codingnya. Tadi udah tahu ya caranya, mekanismenya. Jadi pertama, ya, kita harus hidupkan trigger pinnya itu selama 10 mikrodetik, lalu kita baca dari echo pinnya itu, baru nanti kita translate. Oh BTW, translate kayak gimana? Nah, di sini sebenarnya ada dikasih tahu ya, di sini mungkin. Cara bacanya itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan dibagi dengan 58 ya. Nah, dibagi dengan 58. Datang 58 dari mana? Sebenarnya ini hanya dari perhitungan aja. Ya, mungkin saya tunjukkan yang lain ya. Jadi cuma dari perhitungan aja bahwa sinyal yang dikirim itu kan ultrasonik ya, ultrasonik dan itu punya kecepatan ya di suhu ruangan itu adalah 340 ya ini ya. Kecepatannya 340 meter per detik, kecepatan itu speed of sound-nya, jadi kecepatan suara. Jadi kalau kecepatan 340 meter per second, ya, lalu kita bisa hitung berapa milidetik yang waktu yang dibutuhkan sampai dia nyampe ke echo-nya ini, ke receiver, kita bisa bagi aja kan, speed-nya dibagi dengan 2, dikali dengan waktu tempuhnya berapa lama. Dibagi 2 karena dia kan butuh waktu yang diperlukan sampai kebaca oleh receiver itu kan 2 kali distance ya, butuh waktu dia sampai ke objek penghalang ini, lalu butuh sampai dia balik lagi dipantulkan balik, jadi 2 kali, makanya dibagi 2 untuk ukur jarak antara sensor dengan objek. Ya makanya dia seperti ini ya, distance-nya, speed-nya 34 cm per millisecond, dikali waktu tempuhnya. Ini waktu tempuhnya bisa kita ambil dari fungsi di receiver-nya nanti tinggal dibagi 2, itulah distance-nya di dalam, kalau dalam bentuk sentimeter ya. Nah itu kira-kira jadinya nanti sekitar 0,034 ya. Jadi kecepatan speed-nya ya, speed-nya itu kan 340 meter per detik, kalau diubah ke dalam milidetik itu kira-kira 0,034 jadinya. Ya, atau kalau di beberapa literatur lain ini tinggal durasi dibagi dengan 58, sama mirip lah ya, mirip hasilnya, durasi dibagi dengan 58. Nah sekarang kita coba coding ya, sederhana aja. Oke. Biasa saya suka masukkan saya suka hubungkan ini. Oke. Seperti ini ya. Jadi lalu mungkin saya taruh di sini. Ya di sini kita butuh ada VCC ya, ada pin VCC itu masuk ke 5 volt. Lalu ada ground itu masuk ke ground. Lalu misalnya trigger itu saya mau kasih di pin berapa ya? Nah di pin trigger ini itu kan kita cuma perlu hidup matikan ya, setting high atau setting low ya. Jadi bisa kita taruh di pin digital aja. Untuk echo-nya, ya, echo pin-nya itu juga bisa kita taruh di digital. Ini dia pakai digital berapa dia?
Echo pinnya di 10 ya. Sebentar, saya agak lupa. Echo pin harus di PWM nggak ya? Does echo pin need to be in PWM? Ada yang ingat nggak? Saya udah lama nggak begini. Oh, echo can be PWM or any digital pin, jadi nggak masalah. Ya. Echo pin tuh boleh di PWM atau any digital pin. Jadi dia nggak masalah mau ditaruh di mana. Jadi boleh di digital atau di PWM. Jadi dia tidak harus di PWM. Jadi mungkin saya taruh di pin nomor 3 aja. Kebetulan dia PWM juga sih nomor 3. Seperti ini, ya. Lalu kita buat kodenya. Oke. Jadi sini ada beberapa pin, saya kasih label aja. Saya kasih nama trick pin, misalnya trick underscore pin, itu ada di pin trigger itu tadi saya kasih di pin 2, lalu echo itu saya taruh di pin nomor 3. Nah, lalu di sini saya mau gunakan 2 buah variabel lain untuk menampung durasi dan jarak. Durasi, ya. Nah, durasi karena ini dia agak panjang ya, nilainya tuh nominal itu agak lebih panjang karena dalam milidetik ya. Dalam mikrodetik. Jadi biasanya untuk memastikan kita tidak kehabisan byte ya, untuk menampung variabel durasi ini, kita biasa pakai long tipe datanya. Jadi bukan integer. Jadi long itu dia lebih panjang ya daripada integer range-nya. Berapa byte ya? Long versus byte. Long versus integer. Berapa bedanya? Saya penasaran. Integer itu dia antara ini sampai sini ya 2.147 juta sekian. Sementara long itu 64 bit, jadi dia lebih panjang ya. 64 bit. Sementara kalau integer itu cuma 32 bit. Jadi ketika Anda, nah ini pelajaran juga ya. Ketika Anda coding di C atau yang lain atau semacam itu, karena tipe data itu penting ketika Anda mendeklarasikan variabel, Anda harus pikirkan kira-kira nih data variabel ini sebesar apa nanti jadinya. Ya. Kalau mungkin dia datanya itu nanti sangat besar, ya, mungkin sebaiknya gunakan tipe data yang bisa menampung nilai sebesar itu. Ya, jadi ada integer, ada long. Di bawah integer yang lebih pendek daripada integer itu adalah short namanya. Jadi itu lebih pendek lagi. Seperti itu. Jadi di sini saya biasanya pakai long aja ini. Lalu di sini long distance. Lalu di sini pin mode. Nah di sini trick pin ini kan menjadi output ya, karena kita kan mau hidupkan dan matikan. Jadi trick pin itu saya akan buat sebagai output. Sementara echo pin ini nanti mau kita gunakan untuk membaca kan, kita mau baca dari echo pin itu. Jadi ini yang kita gunakan sebagai input modenya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau tanyakan nggak? Sebelum kita masuk ke program utamanya. Oh ya, karena kita mau baca ya, kita mau menampilkan jaraknya nanti, baiknya kita buat serial.begin. Ada yang mau tanyakan di sini? Cukup jelas ya? Ya. Jadi bertanya itu kalau pakai sensor yang sekarang ini kan ultrasonic ya, pakai library nggak sih? Enggak. Kalau ultrasonic nggak pakai library apa-apa, nggak perlu pakai library apa-apa. Dipakai ya. Beberapa sensor, beberapa aktuator itu butuh library. Contohnya kayak servo. Ya sebenarnya bisa aja sih Anda ngontrol servo tanpa library itu bisa. Kalau Anda punya waktu untuk mikirinnya gitu. Cuma jauh lebih mudah kalau kita gunakan library. Nanti mungkin kita akan bahas itu. Kalau sempat hari ini kita bahas servo juga ya. Kalau sempat. Tapi kalau untuk ultrasonic itu nggak perlu library. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai coding.
Langkah pertama itu adalah kita turn on trigger pin-nya ya. Jadi kita buat digital write trigger pin itu kita set sebagai high, kita turn on. Lalu kita delay. Nah, delay-nya kan tadi menurut datasheet-nya itu kita harus hidupkan trigger pin ini harus selama 10 mikrodetik ya. Jadi nggak boleh kurang. Wajib itu. Nah, karena delay, kalau misalnya Anda cari ya, delay di Arduino, itu dia dalam milidetik. Ya, milidetik. Oke. Jadi, Anda bisa gunakan delay, tapi ingat dalam milidetik, jadi harus Anda, kalau misalnya Anda mau buat 10 mikrodetik, Anda harus hitung berapa milidetik, ya, 10 mikrodetik itu. Atau alternatifnya, kita bisa gunakan fungsi lain. Jadi ada di Arduino itu namanya delay microsecond. Delay microseconds ya. Jadi kalau Anda mau memberikan delay dalam microsecond, itu bisa gunakan fungsi ini. Jadi delay itu menggunakan millisecond, delay microsecond itu dia menggunakan microsecond. Nah, karena datasheet dari HCSR 04 ini bilang kita harus turn on triggernya selama 10 mikrodetik, ya, bikin dia high selama 10 mikrodetik, maka mungkin sebaiknya kita gunakan delay microsecond di sini. Sebentar, M-nya besar kan ya? M besar, S kecil. Ya. M besar, S kecil. Pakai S ujungnya? Pakai. Microseconds, seperti ini. Selama 10. Oke? Ini langkah pertama. Tapi sebenarnya ada langkah ke-0. Sebelum ini ada harus dilakukan. Nah ini catatan kecil yang selalu digunakan, tapi ini menjadi saran yang sudah paten ketika Anda menggunakan sensor ultrasonic. Kan di, kalau Anda taruh program dalam void loop, dia kan nanti mutar terus ya. Jadi sudah selesai baris terakhir di loop itu, dia balik lagi ke atas. Terus menerus gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau di sini baru kita hidupkan jadi high, kadang-kadang ada leftover dari iterasi sebelumnya. Jadi ketimbang ini jadi 10 mikrodetik, bisa jadi lebih dari 10 mikrodetik. Karena ada leftover dari sebelumnya, mungkin digital trick pin-nya masih agak hidup, atau mungkin ada sesuatu lah ya yang bikin dia soal kayak masih hidup gitu. Jadi biasanya kita ada semacam clean up sedikit. Memastikan trigger pin itu benar-benar masih mati dulu sekarang. Pastikan dia mati, baru kita hidupkan. Ya, jadi itu dengan cara kita gunakan digital write ini, tapi kita set sebagai low, dan ini kita biarkan selama 2 mikrodetik. Delay microseconds 2. Jadi ini clean up. Jadi kita membersihkan trigger pin-nya dulu, pastikan dia off dulu ya. Gitu kan ya, 2 mikrodetik kan ya biasanya kalau nggak salah. Iya, mikrodetik 2. Ya, jadi kita benar-benar clean up trigger pin-nya, matikan dulu, setelah itu baru kita hidupkan. Jadi yang ini hanya sekedar preventif ya, jadi bukan operasi real-nya, ini hanya tindakan preventif memastikan trigger pin-nya clear dulu. Nah, echo pin itu dia otomatis akan hidup setelah sejenak setelah trigger pin itu dihidupkan, echo pin itu akan hidup bersiap-siap untuk menerima data. Ya, jadi di sini kita bisa tinggal memanggil aja. Oh, saya lupa. Hampir lupa. Ini bahaya. Jangan lupa setelah dihidupkan selama mikrodetik, ini harus kita matikan trigger pin-nya. Ya, jangan lupa ini ada trigger pin low. Jadi jangan lupa dimatikan dulu trigger pin-nya. Jadi supaya kan nggak ada pantulan lagi gitu ya. Jadi benar-benar selesai, dia biarkan dia hidup selama 10 mikrodetik, ya. Lalu matikan. Jadi jangan ngasih sinyal terus-menerus gitu. Ya, jangan ngasih sinyal terus-menerus. Jadi supaya yang dibaca dari echo pin itu benar-benar pure hasil dari yang dikirim sinyal yang tadi. Dia benar-benar nunggu sinyal yang datang. Ya, jadi kita pastikan dia mati, nggak ngirim sinyal ultrasonic lagi gitu. Nah, setelah dimatikan, baru bisa kita baca.
Kita baca lewat echo pin itu, kita baca berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai echo pin itu membaca sesuatu. Perintahnya itu sederhana aja, perintahnya adalah pulse in. P-nya besar atau P kecil, saya lupa. P kecil, I besar. Ya. Pulse in, seperti ini. Ya, pulse in. Pulse in ini gunanya adalah membaca rentang dari pulsa. Bukan pulsa HP Anda, tapi ini pulsa sinyal ya. Jadi membaca rentang itu berapa lama. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang saya bilang, lebar pulsa ini menyatakan jarak. Merupakan indikasi jarak. Seberapa jauh ya jarak objeknya itu. Karena kalau jaraknya dekat, berarti dalam waktu singkat, ada sinyal yang masuk ya ke dalam echo pin itu. Artinya ini langsung dropnya lebih cepat. Jadi udah naik, terus baru sebentar dia langsung drop ke low lagi. Nah itu menyatakan berarti jaraknya dekat. Kalau dia jaraknya jauh, ini sudah on, ini masih nunggu sinyal yang datang ya, nunggu sinyal pantulnya itu. Sampai sini baru dia ada kedeteksi sinyal pantul, baru dia drop. Jadi lebarnya ini menyatakan bisa digunakan sebagai indikator jarak objek. Dan untuk mengukur rentang ini, range ini ya, interval ini, itu kita bisa gunakan pulse in. Ya. Nah, perintah pulse in, kalau misalnya Anda cari ya di Arduino, ya, itu dia punya 2 argumen. Ada pin, ada value, ada optional timeout. Jadi sebenarnya pulse in ini bukan cuma untuk sensor ultrasonik ya. Oke. Jadi kalau misalnya Anda punya sebuah pulsa, Anda misalnya punya apa ya? Mungkin Anda punya Arduino pin Anda itu terhubung ke suatu microcontroller atau suatu osilator ya. Pokoknya suatu objek yang bisa memberikan sinyal osilasi kayak clock gitu. Lalu misalnya Anda mau mengukur lebar pulsa, ya, lebar pulsa. Oh, kalau osilator nggak bisa ya, karena dia naik turun terus ya. Tapi intinya kalau misalnya Anda cuma punya satu pulsa gitu aja ya, kayak cuma satu rentang gini aja, dan Anda mau mengukur ini, ya itu bisa gunakan pulse in ini. Dan Anda tidak hanya bisa mengukur rentang high ini berapa lama, tapi juga bisa mengukur rentang low-nya. Jadi kadang-kadang Anda bisa aja punya sinyal seperti ini ya, awalnya high, lalu drop, jadi low, bertahan di low, lalu naik lagi jadi high lagi. Dan itu bisa diukur berapa lama rentang low-nya itu menggunakan pulse in. Oke. Dari sini karena kita mau mengukur berapa lama echo pin-nya itu berada di posisi high, kita bisa tinggal lakukan echo pin dengan sinyal yang dibaca itu adalah high. Seperti itu. Nah, ini adalah durasinya. Lalu untuk membaca distance-nya, jaraknya, tinggal durasi ini ya dikali dengan 0,034 dibagi 2. Ini adalah dalam sentimeter. Ini adalah distance in centimeter. Seperti itu. Oh, saya lupa tadi koma. Nah, inilah kira-kira prosesnya. Ada yang mau tanyakan di sini? Suara saya masih jelas nggak? Ini hujannya makin deras nih. Jelas, Pak. Masih ya? Ini tuh untuk membaca perintah echo pin-nya gitu ya, Pak. Resistansinya apa gimana, Pak? Pulse ini nih. Iya. Pulse ini dia mengukur lebar pulsa ini. Berapa lebar ini pulsa? Jadi kan gini. Mekanisme itu gini sebenarnya. Saya ulangin sedikit ya. Pertama Anda hidupkan trigger pin ini, dia langsung naik jadi high. Itu yang Anda lakukan di sini ya. Oh, sorry yang ini, baris 19. Betul? Jadi hidupkan trigger pin jadi high, jadi dia langsung high gini. Lalu Anda biarkan selama 10 mikrodetik. Itu artinya Anda biarkan Anda tahan dia di high. Oke? Gitu ya. Lalu Anda tarik dia sebagai low. Tarik sebagai low. Nah, sebenarnya ya. Oke, jadi Anda tarik sebagai low, jadi dia drop lagi ke low gini. Nah, nanti dari transmitter itu dia akan langsung ngirim sinyal seperti ini ke arah objek. Dan sambil transmitter ngirim sinyal itu, echo pin-nya itu akan naik jadi high. Jadi sejenak setelah Anda kirim sinyal, sejak setelah transmitter itu kirim sinyal, secara otomatis echo pin itu akan langsung turn on.
hidup jadi high. Dan echo pin-nya ini baru drop jadi low kalau dia deteksi ada pulsa pantulan dari objek. Jadi kebayang ya, ini baru dia jadi low ketika dia deteksi ada pantulan. Artinya apa? Lebar pulsa ini menentukan jarak objek. Kalau jarak objeknya dekat, ya sebentar aja dia langsung drop jadi low. Kalau jarak objeknya jauh, berarti dia agak lama dia jadi low. Artinya apa? Kita bisa deteksi distance, jarak objek, hanya dengan cara mengukur panjang pulsa ini, pulsa high ini. Nah, untuk mengukur ini kita bisa gunakan pulse in. Jadi pulse in, apa yang mau kita baca? Pulsa mana yang mau kita baca lebarnya? Ya pulsa yang ada di echo pin tadi. Yang mana yang mau kita baca? Rentang high ini atau rentang low ini? Kiri kanan ini? Ya kita mau baca rentang high ini kan, maka di sini pakai high. Menjawab, Pak Irfan? Oke, Pak. Jadi dia Makasih. bukan resistansi atau apa, kita mau mengukur lebar pulsa high dari si echo pin itu. Berarti itu konsep dasarnya timer ya, Sir? Iya, timer. Pada dasarnya timer. Betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya biasanya ya, mahasiswa kalau misalnya pakai ultrasonic, biasalah namanya mahasiswa, saya juga dulu kayak gitu ya. Maunya udah copy kode dari internet, pakai, dah jadi gitu ya. Tapi kayaknya agak sayang aja kalau misalnya nggak tahu kenapa codingnya seperti itu ya. Paling nggak dengan begini Anda bisa paham sedikit mekanisme seperti apa, kenapa kodenya jadi sejelimet ini gitu. Oke? Ada lagi mau tanyakan? Tadi untuk fungsi yang trigger sama echo-nya ya, itu nggak harus maksudnya di pin PWM berapa aja bisa ya? Kalau trigger kan kita benar-benar mau hidup atau mati aja kan ya. Ya kan itu cuma high atau low. Jadi sebaiknya gunakan pin digital kalau trigger. Echo itu bisa pin digital apapun ya. Boleh digital yang murni digital atau digital PWM juga boleh. Kalau echo. Echo pin ini boleh pin PWM ataupun pin digital biasa. Oh, yang Ya. echo-nya pakai yang digital biasa nggak apa-apa. Cuman yang triggernya harus PWM gitu kan? Enggak, trigger pin itu justru disarankan pakai pin digital, trigger pin. Jangan pakai PWM. Karena kan Anda sebenarnya yang echo juga itu ini harus pakai yang digital juga. enggak. Kalau echo pin justru Anda boleh pakai digital atau PWM. Kalau echo pin, trigger pin Anda disarankan menggunakan digital. Oke? Sebenarnya nggak harus ya, hanya disarankan. Alasannya apa? Alasannya gini. Biasanya kalau di microcontroller kayak gini, PWM pin tuh agak terbatas, nggak banyak. Tapi di sini, trigger pin kan sebenarnya Anda cuma butuh hidup dan mati, high atau low, ya kan? Ngapain Anda buang-buang pin PWM untuk trigger pin? Kan gitu. Itu istilahnya kayak gitulah ya. Jadi sebenarnya ya, technically, kalau Anda mau gunakan trigger pin, pakai pin PWM pun nggak masalah, selama Anda gunakan digital write. Jangan sampai Anda gunakan analog write ya. Kalau Anda gunakan analog write, jadinya dia bukan cuma hidup atau mati, tapi dia hidup mati bolak-balik terus jadinya. Kalau pakai analog write. Ya, jadi kita gunakan fitur digitalnya aja, bukan fitur PWM-nya. Menjawab? Oh, ya untuk triggernya berarti cuman Kalau trigger sebaiknya digital biasa. ya, Sebaiknya. Ya? perintah 01 aja ya atau perintah on off aja ya tadi ya. Iya, karena ya trigger pin kan cuma low atau high kita ngesetnya nih. Ya. Terus kalau yang echo itu kalau ketika dia dikasih PWM itu efeknya apa beda? Sama aja. Sama aja. Oh, Anda jangan ngasih sinyal ke echo ya. Echo pin jangan di otak-atik. Anda jangan ngasih sinyal ke pin echo. Kita nggak ngasih tegangan apapun ke echo pin. Echo pin itu langsung otomatis hidup. Kita cuma membaca
Makanya di sini EcoPin itu adalah input, bukan output. Kita nggak ngasih tegangan ke EcoPin. Kita hanya membaca dari EcoPin itu. Oke? Paham kira-kira? Oke, Sir. Ya, oke. Nah, di sini saya print ya. Ini saya pakai print biasa karena saya mau kayak tulisan itu distance, lalu di kanan itu bacaannya nanti ya, bacaan distance-nya ini. Lalu baru saya print satuannya gitu misalnya. Seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, saya baru tahu juga ini karena baru saya coba tadi sore ya. Di Tinkercad itu agak unik juga untuk mensimulasikan sensor ultrasonik ini ya. Jadi Anda harus klik sensor ultrasoniknya, nanti muncul seperti ini. Jadi untuk mensimulasikan objek yang dideteksi itu ada lingkaran ini yang ada gerakan. Ya. Jadi kalau saya print serial monitornya, saya tunjukkan. Nah pada saat ini jaraknya 110 cm. Ya. Lalu kalau saya pindahkan, Anda bisa lihat bacanya ya. 108 gitu ya. Kalau saya pindah ke sini dia jadi 200 berapa cm gitu. Dan 77 gitu ya. Dan ini kayak ada cone-nya ya. Jadi ultrasonik itu dia tidak bisa membaca jarak yang berada di belakang dia atau di kiri kanannya ya. Jadi ada seperti cone of vision-nya gitu. Jadi selama Anda taruh objeknya di sekitar sini, dalam cone ini itu masih bisa kebaca. Dan ini sebenarnya lebih menarik jadi di hardware ya, di hardware beneran. Bagi Anda punya Arduino yang punya sensor HRS 4, Anda bisa coba seperti ini. Ada pertanyaan? Kalau area pon itu dibatasi, mempengaruhi pembacaan nggak ya? Dibatasinya gimana maksudnya? Dibikin ruang tertutup gitu. Oh, kalau di Batas. maksudnya gimana? Sorry, suaranya nggak terlalu jelas. Dibuat pembatas gitu Sir, di antara sensor itu. Oh, dikasih pembatas di sini. Patokannya akan ini ya. Di pembatasnya di mana? Di ujung, agak di luar sini atau di dekat sini? Di bawah Di luar. sini? Jadi Di luar sini. di sensor itu ada di dalam tabung gitu sih. Oh, berarti ya connotation-nya sampai ke tabung itu aja berarti. Kalau emang nih dikasih objek ya, yang jelas nanti dinding tabungnya itu, kalau dinding tabungnya itu kurang dari 4 meter, ya kebaca sebagai objek gitu. Gitu ya. Dan itu agak menarik juga ya, kalau saya ada 2 objek, apa yang terjadi kalau misalnya ada 2 objek? Itu pertanyaan bagus tuh dari Pak Tavan, jadi saya kepikiran. To ultrasonic reading, sensor reading, setahu saya dia akan baca yang terdekat sih. Reading if there are 2 objects. Mana yang akan dibaca duluan? 2 vehicles simultaneously. Extra circuitry, EcoPin, 2 signals. Nah, ini. Kalau seperti ini, sinyal when the first echo, nah ini ya. Jadi ultrasonic sensor yang murah ya, yang bisa kita beli itu yang murah, itu dia akan memberikan sinyal ketika first echo dari itu sudah diterima. Jadi dia ketika sudah dapat pantulan dari objek yang terdekat, karena udah pasti ya kalau objek yang lebih dekat, tentu dia pantulannya lebih duluan diterima daripada yang A. Jadi ketika Anda baca pulse in ini, ya, yang pulse in yang dibaca ya berarti objek terdekat. Walaupun sebenarnya ada objek di belakang, kalau misalnya tadi Pak Tavan dikasih ada tabung di depan sini ya, di sini ada kasih tabung lagi. Sebenarnya ultrasonik kita tuh mantul juga di objek yang di belakang, tabung itu. Tapi karena di sini kita cuma baca pulse in-nya di sini ya, jadi dia hanya baca yang terdekat aja dulu. Gitu.
Jadi dia akan baca yang terdekat aja kalau Anda tambah objek di belakang. Tapi tadi dibilang sebenarnya kalau mau usaha sedikit itu bisa ditambahkan circuitry ya untuk deteksi dua sinyal itu ya. Jadi ada yang agak kuat, itu objek yang dekat, dengan yang agak lemah ketika objeknya agak jauh gitu. Gitu ya. Ya, jadi get reading of X for object B and probably nothing for the object A, no matter if it's moving or not. Gitu. Jadi dia benar-benar untuk melihat objek terdekat. Gitu mungkin Pak Tafar, menurut saya. Oke, Sir. Ya, itu kan yang nanya tadi ya. Tapi menarik ya pertanyaan kayak gitu ya. Saya bahkan kadang-kadang nggak kepikiran yang kayak gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya lebih dari satu objek? Ya ternyata ya wajar lah ya kalau misalnya dilihat dari codingnya ini, kita benar-benar baca satu kali doang pulse in-nya gitu. Ya, jadi kita nggak bisa deteksi jarak dua objek sekaligus, itu nggak bisa. Ya, hanya deteksi yang pertama. Mungkin bisa tapi dengan usaha ekstra sedikit. Jadi kalau Anda tambahkan penghalang, di sini Anda tambahkan penghalang, selama penghalangnya itu, kalau misalnya penghalang itu kurang dari 4 meter, objek yang mau Anda deteksi itu kurang dari jarak penghalang itu, ya tetap kedeteksi yang penghalangnya ini. Apa kok penghalang? Objeknya ini. Tapi kalau penghalang Anda tuh lebih dari 4 meter, ya aman aja, biasa aja. Tapi kalau penghalang Anda di depan sini, ya lebih dekat daripada objeknya, ya yang kedeteksi penghalangnya itu nanti. Gitu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Hmm? 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 Oke, bisa dong tentunya kalau kayak gitu. Coba Anda yang buat bisa nggak? Coba dulu. Bisa, tinggal pakai if aja. Tinggal pakai if aja. Ini kan Anda udah dapat distance. Kan tinggal dibuat if aja. Jadi misalnya saya komen ya. Ini saya komen, karena ini nggak perlu lagi. Ini kalau Anda mau buat komen yang multi line lagi nih ya, kalau DC ya, forward slash asterisk, lalu ditutup dengan asterisk forward slash. Ini kalau komennya lebih dari satu baris, caranya kayak gini. Anda tinggal pakai if ya tadi. If distance, misalnya berapa? Lebih dari 10 misalnya, lebih dari 10 cm gitu kan. Lebih dari 10 cm misalnya. Ya. Apa yang mau dilakukan? Misal, oke, kita buat lebih menarik misalnya ya. Kita mungkin lebih menarik. Kita pakai LED. Kita mau hidupkan LED misalnya. Ya, kita mau hidupkan LED. Saya mau pakai warna pink. Pin LED-nya mungkin taruh di pin nomor 4. Seperti ini. Jadi misal di sini saya kasih integer ini sama dengan 4. Ya, lalu di sini pin mode LED output. Oke, lalu di sini kita bisa buat ketika distance lebih dari 10 cm maka kita digital write LED high misalnya. Karena kalau rangkaian tadi saya buat menghidupkan LED-nya harus menggunakan high ya, bukan low. Else digital write low. Jadi kalau misalnya dia nggak lebih dari 10 cm berarti aman-aman aja. Kalau dia lebih dari 10 cm berarti dia akan ada peringatan. Nah ini mungkin saya print ininya distance-nya juga ya, karena ini sih kayaknya penting juga deh. Oke, supaya kebaca. Oke. Nah ini 92 cm, ya kan? 92 cm dia lampunya nyala. Tapi kalau saya sebentar ya.
Ini agak ngeselin itu kalau diklik ininya muncul gitu ya. Kalau misalnya dia kurang dari 10 cm, 10 cm terlalu kecil ya, sorry, mungkin bukan 10 cm, mungkin anggaplah 100 cm ya, kurang dari 100 cm, lebih dari 100 cm gitu. Nah ini LED-nya mati, tapi kalau misalnya dia saya naikkan, hidup. Begini maksudnya? Ya kan? Bisa kok, gampang. Ini tinggal pakai if aja. Selama Anda kebaca distance-nya kan tinggal bisa pakai if aja untuk deteksi itu terlalu jauh atau enggak. Gitu. Oke. Nah, di sini Anda bisa coba juga nih. Nah, ini menarik nih kalau misalnya Anda bisa coba. Anda bisa gabungkan ini dengan potensio. Di mana potensio itu misalnya bisa Anda gunakan untuk mengeset threshold-nya. Berapa senti gitu. Jadi posisi potensio itu menyatakan threshold-nya. Jadi threshold-nya bisa Anda setting sendiri, nggak manual. Ini kan manual ya. Di hardcode jadi 100 gitu. Nah, Anda bisa gunakan potensio untuk ngeset ini, threshold ini. Nah, itu bisa kalau misalnya Anda mau kembangkan. Banyak yang bisa dikembangkan dari sini kok. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Atau ide-ide aneh mau bikin apa gitu, yuk. Kita masih ada waktu. Sir, Ya. itu kan kalau di sensor ultrasonik kan lebih ke arah distance ya atau jarak ya. Itu apakah memungkinkan dia bisa membaca misalnya ada bentuk, kan bentuknya mungkin ada dari sensor atau misalnya ada suatu objek yang ada di depan sensor. Nah, kita bisa mengetahui bahwa si bentuk objeknya itu kotak atau bulat gitu. Bisa nggak sih melalui pantulan? Jadi Ya, dia memantulkan karena ya. dia memantulkan kayak memantulkan suara kan balikin lagi. Nah terus kan biasanya ada objeknya itu kayak lingkaran atau cembung atau cepet otomatis tadi ya, dia membacanya bisa nggak dibuat kayak seolah-olah bisa merealisasikan bentuk gitu. ya. Sayangnya satu yang agak susah tadi. Ini mirip dengan yang tadi kita bahas yang tadi Pak Taufan tanya. Kalau kita punya lebih dari satu objek depan sensor lebih dari satu objek ya. Ini ada lebih dari satu objek, ya. Ada lebih dari satu penghalang gitu. Yang jadi masalah itu adalah yang kebaca secara default ya. Mungkin kalau bisa kita agak cerdik sedikit, mungkin bisa di otak-atik. Tapi by default yang adalah objek terdekat. Maksud saya gini, saya copy dulu. Saya gambar di paper ya. Kalau Anda mau deteksi suatu bentuk ya, bentuk objek, itu agak susah kalau pakai ultrasonik. Yang kayak gini ya, ultrasonik yang murah gini ya. Mungkin bisa, tapi Anda harus gunakan, ya harus sedikit cerdik ya. Misalnya gini, Anda ngirimkan sinyal ekonya itu bukan cuma Anda mengaktifkan pulse in itu bukan cuma 1 kali, tapi mungkin 2 kali. Jadi Anda kasih jeda. Ya misalnya setelah 3 mikrosecond, Anda kasih jeda untuk dia baca lagi. Nah tapi jedanya itu sendiri kan ditentukan dari seberapa beda jarak objek itu kan. Dan itu agak susah menentukannya. Maksud saya gini, misal saya punya sebuah objek, anggap aja kotak gini. Ya kan? Saya punya objek kotak. Anggaplah kotak itu agak miring kayak gini misalnya. Lalu saya mau deteksi bentuk objek ini. Ya. Misal mungkin bentar ya, supaya lebih jelas, saya pakai yang field shape aja. Saya punya objek kayak gini. Jadi sinyal yang dikirimkan oleh transmitter itu kan dia mantulnya ke beberapa titik ya. Ada yang mantul ke area sini, ya, ada yang mantul ke area sini, nanti ke sana gitu ya. Ada juga area yang masuk ke sini kan. Ada juga yang ke sini.
Gini kan maksudnya yang deteksi. Udah dibaca ya. Betul. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita men-setting receiver-nya ini supaya bisa deteksi 3 pulse in ini. Salah satu caranya tadi pakai jeda kan. Jadi misalnya setiap berapa mikrodetik kita hidupkan lagi pulse in-nya. Ya kita hidupkan lagi echo-nya gitu. Jadi kita cek lagi lah gitu kan ya. Tapi kan jeda itu sendiri ditentukan ya seberapa beda antara 2 titik ini misalnya. Antara 2 titik ini. Dan ini kan bukan sesuatu yang mudah untuk deteksi atau untuk memperkirakan kira-kira berapa jauh gitu. Tapi mungkin ada beberapa trik lain ya untuk baca ini sekaligus. Saya jujur untuk sekarang belum tahu. Ya untuk yang deteksi bentuk objek ini kayak gimana? Ya gimana? Oke, tadi ada yang mau berkomentar. Ya, tapi cara lain itu adalah Anda bisa gunakan sensor laser ya. Karena laser itu kan terarah. Jadi Anda bisa deteksi, Anda tembakkan laser ke sini, misalnya sensor lasernya itu, misalnya pakai Toshiba itu ya, DXY itu, nanti akan dideteksi transmitter ini. Lalu nanti misalnya Anda pindahkan posisinya sedikit gitu ya. Jadi sebelah sini gitu. Nanti dia mantul ke sini, mantul ke sini, deteksi lagi gitu. Jadi lasernya itu ditembakkan tuh beberapa kali gitu. Dan setiap kali tembakan kita baca datanya. Oh jaraknya sekian, nanti baru dikompilasikan, baru nanti dapat data kira-kira bentuk objek di depan tuh kayak gimana. Itu cara pertama. Cara kedua, ini agak lebih ekspensif tapi lebih mudah. Ada sensor dengan nama LiDAR. Ada yang pernah dengar nggak LiDAR? LiDAR itu yang kayak gini ya. LiDAR sensor. Ada yang pernah pakai LiDAR? Kok nggak ada sih? Dulu ada di Tokped. Ada, Sir. Harusnya kok. Coba LiDAR-nya aja, Sir. LiDAR-nya aja ya kalau di apanya ya. Oh iya ada gini. LiDAR aja. Nah biasa tuh ada kayak gini, ada LiDAR kayak gini ya. Ini yang 360 derajat. Dia tuh caranya tuh adalah ini sensor laser, tapi lasernya 360 derajat gitu. Jadi dia ke beberapa arah sekaligus. Muter. Nah ini ya. Berputar kalau misalnya yang ini, Sir, tipenya. Oh ini berputar kalau ini ya. Saya dulu pakai yang mana ya? Dulu dipakai di robot waktu saya S2 dulu. Ada yang tipenya berputar, ada yang tipenya emang si lasernya banyak gitu ya, Sir? Iya, ada yang memang mencar. Saya dulu pakai tipe yang benar-benar mencar aja, tapi dulu saya dulu di Malaysia ya. Saya lupa tipenya yang mana. Dipakai sama anak undergraduate untuk implementasi algoritma saya. Jadi ada yang mencar, ada yang dia muter. Jadi dia nanti kayak nge-scan gitu, ngirim pulsa laser, lalu baca pantulan. Nah itu bisa digunakan untuk deteksi ini, deteksi shape begini, LiDAR itu. Atau sebenarnya nggak harus LiDAR juga ya, Anda bisa tadi pakai sensor laser ya, yang ada receivernya. Kalau Anda tempatkan di servo, nanti servonya muter gitu, berotasi. Dan di setiap rotasi itu nanti Anda sambil tembakin laser, ukur jarak, tembakin laser, ukur jarak. Nah itu bisa kayak gitu. Atau ya tadi bisa juga, saya juga dapat ide, bisa juga mungkin Anda bisa gunakan sensor ini, ultrasonic ini, tapi ditaruh di atas servo, nanti dia bisa muter, jadi dia headingnya itu berubah terus gitu. Ya. Berputar gitu sering bacanya. Ya, jadi nanti jadi secara reguler kita aktifkan trigger pin, matikan, baca echo, lalu hidupkan lagi trigger pin, matikan, baca lagi echo. Jadi secara reguler kita baca terus jaraknya gitu. Nah, nanti baru kita bisa perkirakan kira-kira bentuknya seperti apa. Tapi mungkin tidak terlalu akurat ya kalau ultrasonic untuk deteksi shape begini, lebih cocok pakai laser. Cara ketiga yang memungkinkan itu bisa lebih gampang justru menurut saya kalau kita gunakan computer vision. Jadi pakai kamera. Lalu nanti bisa deteksi bentuk objek itu pakai edge detection namanya, algoritmanya edge detection. Ya, jadi bisa dideteksi bentuknya itu. Itu cuma image processing aja jadinya. Jadi nggak terlalu kompleks sebenarnya. Cuma mungkin butuh komputer power untuk
algoritmanya berjalan, algoritma edge detection-nya itu. Jadi ada beberapa cara sebenarnya untuk kalau mau deteksi bentuk. Ya. Bisa pakai laser, bisa pakai mungkin ya saya belum pernah nyoba, tadi mungkin bisa pakai ultrasonic, ditaruh di servo, nanti secara reguler dia mengukur jarak ya untuk heading yang berbeda-beda. Cara ketiga tadi bisa gunakan LiDAR, cara keempat yang terakhir itu bisa gunakan computer vision. Oke? Gitu Pak Ibo ya. Oh, gitu. Oh, sama ini ada tambahan itu kan kalau yang HC SRI, SR04 itu ya. Itu kan arahnya lebih ke berapa derajat ya? Sekitar 30 atau 40 derajat. Nah, itu kalau misalnya yang sampai 360 derajat apakah ada itu sensor yang begitu? Jadi segala arah tapi tanpa perlu servo gitu. Apakah ada? Tapi sensornya dua arah. LiDAR, tapi dia sensornya ini laser bukan ultrasonik. Dia pakai cahaya. Yang versi suara yang bisa menyebarkan ke segala arah terus bisa menerima lagi. Belum ada. Yang agak mirip itu adalah peer sensor. Peer sensor itu untuk deteksi objek juga. Pernah pakai peer sensor? Deteksi panas ya. Nih, peer sensor ini. Passive infrared sensor. Jadi dia itu untuk deteksi movement ya. Jadi untuk deteksi, tapi ini lebih untuk deteksi pergerakan sih. Dan dia memang 360 derajat. Dia ada kayak ada kubahnya gitu ya. Nah, ini kayak gini bentuknya. Biasa kalau yang komersil yang kecil-kecilan yang murah itu kayak gini bentuknya. Tapi ini untuk lebih ke deteksi pergerakan sih seingat saya ya. Bukan untuk deteksi objek. Kalau ultrasonik yang 360 derajat, saya kayaknya belum pernah lihat ya. Ada yang pernah lihat nggak ya? Mungkin ada penerapannya di kayak sistem sonar di submarine gitu. Cuma kalau untuk komersil, benda komersil kayaknya nggak ada ya kalau komersil ya. Vertikal. Iya, setahu saya nggak ada. Nah ini paling kayak gini nih, tambahin servo ya untuk muter ini. Ya. Jadi dia pakai dua sensor ultrasonik depan belakang, nanti diputar aja pakai servo gitu, ya, untuk dapetin bacaan 360 derajat. Ya. Jadi kalau untuk komersil gini nggak ada sih setahu saya, paling ya tadi kayak Pak Taufan bilang, yang kayak sonar gitu kan, jadi ada mirip dengan peer itulah ya, ada kubahnya gitu, nanti ultrasoniknya ke semua arah gitu. 360 derajat. Gitu mungkin ya. Oke, Pak Ibo. Oke, wah udah jam 9, nggak berasa ya. Mungkin kita selesai lebih cepat aja lah ya, nanggung kalau misalnya mau break. Kita mungkin nanti selesai jam 9.30 aja. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Nah, silakan Anda berkreasi sesuka hati nanti ya, menggunakan sensor ultrasonik ini seperti apa, kalau mau ya, bisa coba. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan sedikit tentang alternatifnya. Ini sensor ultrasonik yang agak jarang digunakan, tapi mungkin ke depan akan populer, mungkin ya. Ini adalah sensor ultrasonik dengan 3 kaki. Jadi dia nggak ada trigger dan echo pin. Saya terlalu malas untuk bikin kodenya, jadi mungkin saya cari aja contohnya ya, Tinkercad ultrasonic sensor. Kalau nggak salah ini deh. Nah, untuk ultrasonic sensor yang seperti ini, dia kan nggak ada trigger, nggak ada echo ya. Kemana sebenarnya trigger dan echo-nya? Mereka disatukan di satu pin. Jadi pin signal ini, SIG ini dia bertindak sebagai trigger dan echo sekaligus. Nah, karena dia bertindak sebagai trigger dan echo sekaligus, maka kita harus menghidup dan matikannya di sini, dan membaca pulse ini juga dari sini. Gitu. Maka kalau misalnya Anda mau lihat kodenya, itu kira-kira gini ya. Mungkin saya mau bertanya ke Anda ya nanti ya, kenapa kodenya seperti ini? Ada sesuatu yang agak unik, makanya saya mau menunjukkan.
Kalau Anda perhatikan coding ini, ya, sama kenapa? itu sama yang HC SR04-nya tuh lebih baru ini apa sama ya? Ini setahu saya lebih baru sih, tapi masih jarang ada di pasaran yang 3 pin ini. Di rata-rata tuh HCSR04 yang 4 pin biasanya. Cuma waktu itu pernah ada mahasiswa datang ke saya, mereka pakai ultrasonic 3 sensor. Saya nggak tahu belinya dari mana. Saya cari Tokped nggak ketemu. Ya. Rata-rata sih kalau misalnya dijual tuh yang 4 pin gini ya. Tapi kalau misalnya just in case Anda dapat 3 pin seperti ini, itu juga tetap bisa digunakan. Tapi kodenya jadi seperti ini. Ada sesuatu yang aneh kalau misalnya Anda perhatikan, kelihatan ya di layar ya. Di sini Anda bisa lihat pin mode-nya itu ditaruh di loop, bukan di setup. Ya, di baris 43 dengan di baris 53. Ada yang bisa tebak kira-kira alasannya kenapa ditaruh di loop? Berulang-ulang mungkin kan itu sinyalnya kan harus ada 1 0 1 0 gitu. Mungkin benar. Mungkin cuma cara penyampaiannya yang masih kurang tepat. Tapi mungkin maksudnya benar. Saya nggak tahu. Nanti kita coba lihat apa memang yang dimaksud seperti ini yang masuk Pak Ibu. Tapi ada mungkin yang lebih ngena alasannya. Karena ini kan agak jarang ya, kita biasanya pin mode itu ditaruhnya di setup, tapi di sini dia ditaruh di loop. Dan ini memang kalau misalnya Anda coba, kalau Anda coba ya coding ini, rangkaian ini, kalau Anda pindahkan ini ke setup, dia nggak bisa jalan, nggak bisa deteksi jarak. Jadi memang harus dalam loop. Alasannya kenapa? Ya mungkin membuat triggernya itu saya kan harus berulang-ulang gitu ya. Mungkin karena sinyalnya kan satu. Nah, kita Iya. kasih langsung di sinyal di situ. Betul. Jadi dari situ. Iya, kira-kira gitulah. Jadi pin SIG ini, ya, SIG ini, dia bertindak sebagai trigger dan juga echo. Tadi ingat trigger itu kita gunakan sebagai output karena kita mau menghidupkan dan mematikan. Echo itu nanti bertindak sebagai input karena mau kita baca. Artinya, kadang-kadang kita mau set ini sebagai pin ini ya, pin ini mau kadang-kadang kita mau set sebagai input, kadang-kadang mau kita set sebagai output. Tergantung kita mau gunakan itu sebagai trigger atau echo. Makanya nggak bisa kita buat pin mode-nya ini di setup, harus di loop. Jadi sini Anda perhatikan, di sini di set sebagai output, setelah itu baru kita hidupkan. Jadi ini adalah trigger, mode trigger lah istilahnya. Lalu sebelum kita baca dalam mode echo ya, pakai pulse in, kita harus set dia sebagai input, pindah modenya jadi input. Gitu. Makanya di sini ada pin mode-nya ada di loop, bukan di setup. Jadi hati-hati ketika Anda menggunakan sensor yang 3 kaki seperti ini, pin mode-nya itu sebaiknya ditaruhnya di loop, bukan di setup. Karena kadang-kadang dia harus bertindak sebagai input, kadang-kadang dia harus bertindak sebagai output. Itu aja yang mau saya highlight sedikit ya, karena walaupun ini cuma ada satu kasus, mahasiswa pernah datang ke saya bawa ultrasonic yang 3 kaki. Jadi memang sangat jarang terjadi, tapi just in case mungkin Anda belinya dapatnya 3 kaki, inilah kira-kira. Beda codingnya di situ aja sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada, mungkin saya mau perkenalkan satu lagi, yaitu adalah servo. Saya copy aja, cek, trove, tapi saya nggak butuh ultrasonic. LED mungkin bisa saya tinggalkan di situ. Servo. Ini bentuk kalau di dalam Tinkercad-nya, kalau di dalam, kalau misalnya Anda beli servo dari yang komersil ya, itu ada beberapa bentuk ya.
yaitu ada yang ini adalah micro servo, ya ini servo yang kecil, yang seperti ini, ya. Ada juga servo yang agak gede. Nah ini MG996R ini agak gede. Dan bedanya itu adalah torsinya ya, seberapa kuat dia bisa nahan beban nantinya. Oke. Karena servo itu cara kerjanya nggak berbeda sedikit. Beda dengan motor DC gitu. Kalau motor DC kan dia berputar terus-menerus ya. Servo itu mirip dengan implementasi kalau misalnya Anda lihat contohnya tuh kayak palang parkir. Kan tentunya butuh sesuatu untuk mengangkat palang parkir itu ya secara otomatis. Nah itu menggunakan servo. Jadi kita bukannya mau memutar motornya itu terus-menerus, tapi kita mau menggerakkan chassis dari, bukan chassis, apa sih namanya ya? Mungkin bisa disebut chassis ya. Jadi kayak ujungnya ini, ya kita mau gerakan ke posisi tertentu. Jadi palang itu bergerak ke posisi tertentu gitu, untuk buka dan untuk tutup. Ya, jadi yang ya, ininya ini. Nah ini mau kita gerakan dia ke posisi tertentu. Oke. Gitu. Nah, untuk wiringnya sendiri, servo itu biasanya ada 3 kaki ya, ada ground, ada power, ada signal. Dan biasanya kita bisa gunakan power ini bisa ditaruh di 5 volt. Lalu misalnya groundnya itu ya tentunya bisa kita taruh di ground seperti biasa. Lalu untuk sebenarnya sebentar. Signal pin servo Arduino PWM. Dia nggak harus pakai PWM kan ya? Should be connected, oke. Dia masih harus pakai PWM ya, walaupun dia pakai library. Sebentar saya cek dulu ya. Ya, kalau kita gunakan servo library, itu bisa gunakan di digital pin manapun. Ya, jadi bisa. Berarti saya nggak salah ingat. Ya, betul. Jadi, mungkin saya nggak ada waktu untuk bahas detail teknis bagaimana cara kita mengontrol posisi dari chassis dari si chassis atau apa ya? Apa sih namanya? Palangnya ini ya. Mengontrol posisinya itu, ya mungkin saya nggak ada waktu untuk membahas itu terlalu detail, mungkin minggu depan bisa kita bahas ya. Tapi pada saat dia menggunakan sinyal PWM, tapi PWM-nya itu memang agak sedikit beda dengan PWM yang biasa. Ya, ya seperti itu. Dan sebenarnya kalau Anda mau mengontrol ini secara manual, itu bisa dengan cara mengkoneksikan sinyal ini ke pin PWM. Tapi kalau Anda mau hidup Anda lebih nyaman, damai, tentram, sejahtera, saran saya sebaiknya jangan kontrol servo itu secara manual. Kita sebaiknya gunakan library, itu jauh lebih mudah. Ya. Jadi kalau kita gunakan library, kita sebenarnya bisa menggunakan pin yang berapapun. Kita coba tes ya, ke sini. Misalnya saya kasih di pin, mungkin saya kasih pin 2, bukan pin 3 misalnya. Oke, nah sebelum masuk ke kode, saya mau sedikit garis bawahi satu hal. Ketika Anda menggunakan servo, Anda juga harus hati-hati dengan power ya. Di sini saya langsung ngambil powernya itu langsung dari 5 voltnya Arduino. Ini bisa tidak masalah kalau pertama servonya itu kecil. Contohnya servo yang ini. SG90 ini bisa langsung ngambil power dari Arduino karena dia arusnya kecil. Tapi kalau MG996R ini biasanya arusnya setahu saya itu agak besar.
Jadi sebaiknya jangan ngambil powernya dari Arduino. Anda bisa ambil power dari baterai atau yang lain. Kedua, bebannya tidak terlalu besar. Jadi torsi yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Jadi walaupun servonya kecil, kalau torsi yang digunakan itu cukup besar, ya Arduino Anda bisa rusak juga kalau powernya Anda ngambil dari Arduino. Ini yang pernah saya alami untuk saya bikin robot-robotan ya, pakai robot tangan untuk ponakan saya. Saya pakai Arduino Nano waktu itu, ya. Dan itu ada 1, 2, 3, 4. Saya pakai 4 servo SG90 untuk ngangkat rangka dari robotnya itu. Rangka robotnya sebenarnya akrilik tipis ya, akrilik yang tipis. Dan saya pikir karena servonya kecil dan akriliknya itu lumayan tipis, ya sudah, ambil powernya dari Arduino aja daripada saya sibuk-sibuk nyiapin baterai lagi satu kan. Jadi langsung ngambil dari Arduino. Akhirnya Arduino jebol, dioda dari Arduino langsung putus, langsung rusak. Itu karena ya ternyata saya salah memperhitungkan ya. Jadi walaupun servonya kecil, lalu rangka robot yang mau digerakkan itu sebenarnya juga cukup tipis, tapi saya di situ pertama ada beberapa servo, ada 5 ya, 4 atau 5 servo. Lalu kedua, beberapa servo itu torsinya cukup gede karena dia harus ngangkat beberapa lapis rangka robot. Artinya dia narik arusnya terlalu gede nanti dari Arduino. Nah itu jadi harus hati-hati yang seperti itu. Ya, kalau Anda rasain nanti ngangkat bebannya lumayan tinggi servonya, sebaiknya powernya ini jangan langsung ke Arduino. Anda bisa gunakan baterai misalnya. Oke, jadi ground dengan powernya itu hubungkan misalnya ke baterai, itu lebih aman. Oke, sinyalnya itu Berarti boleh nggak pakai 5 volt lagi? nggak pakai 5 volt lagi, ngambil dari baterai. Baterai 5 volt misalnya, boleh gitu. 5 volt. Jadi balik lagi, yang saya bilang, selalu ketika Anda mau menghubungkan suatu aktuator, ya, hati-hati dengan arus yang bakal ditarik oleh aktuator itu dari Arduino. Arduino cuma bisa provide 20 mA. Ya. Jadi ini sebenarnya yang warna hijau ini sebenarnya cuma pembuka gate-nya aja, Jadi kayak untuk ngebuka arusnya boleh masuk atau enggak gitu ya. Tapi arusnya tetap ngambil dari power dan ground ini dia ngambil arusnya. Ya kan? Jadi kalau dia ngambil arusnya ini cukup gede, ya rusak nanti Arduino-nya. Diodanya minimal rusak dioda di Arduino-nya. Ya, jadi pastikan demand dari aktuator Anda ataupun sensor Anda ya, kalau misalnya Anda gunakan sensor atau modul apapun, itu tidak melebihi 20 mA. Ya. Salah satu pertanda bahwa load dari rangkaian Anda itu terlalu besar untuk Arduino untuk handle, atau microcontroller apapun ya untuk handle, itu adalah ketika microcontroller Anda itu reset sendiri. Nah itu udah pertanda tuh, berarti kemungkinan ada yang overload ini. Ya, jadi buru-buru langsung dicabut, jangan dipaksa, kalau dipaksa lama-lama putus juga gitu ya. Nah itu yang saya alami waktu gunakan modul SIM 800 ya, waktu project mahasiswa untuk final projectnya. Kita lihat, loh kok ini bolak-balik reset ya, Arduino-nya langsung mati gitu. Terus waktu kita ukur, kalau misalnya pakai kartu Indosat dengan Telkomsel nggak apa-apa, arusnya masih di bawah 20 mili, nggak masalah ya kan. Karena ada sinyalnya, tapi begitu coba pakai kartu Tri ya, kan kita ngetesnya pakai beberapa kartu SIM ya. Jadi ketika pakai kartu Tri, XL ya, yang sinyal agak susah, langsung itu bisa lebih dari 1 ampere ketika dia nyari sinyal itu. Nah, udah akhirnya kita ganti powernya, kita ngambil dari adaptor kita pakai. Jadi adaptornya itu koneksi ke dinding. Jadi dia bisa ngambil arusnya lebih tinggi kalau memang diperlukan. Jadi itu yang harus hati-hati, yang harus dipertimbangkan ketika Anda menggunakan suatu aktuator. Oke, ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Jadi sedikit caution ya. Kalau enggak, kita coba buat. Nah di sini seperti saya bilang tadi, kalau misalnya Anda mau hidup Anda aman, damai, tentram, sejahtera,
Kalau Anda menggunakan servo, sebaiknya gunakan library. Library-nya itu servo.h ya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa. Ya kalau nggak salah include ya. Jadi ini ada cara Anda untuk masukkan library ya. Include servo.h. Mana copy of servo motor. Nah benar ya, ini kayak gini. Include servo.h. Saya sering lupa cara sintaks untuk masukkan library di Arduino ya. Jadi hashtag include lalu nama library-nya servo.h. Kalau memang di Arduino Anda nggak ada servo.h, harusnya ada sih ya. Kalau memang nggak ada, library apapun tuh bisa di-install manual. Tapi mungkin di kemudian hari bisa kita bahas ya kalau ada yang bermasalah. Lalu di sini ada void setup. Kita buat ada beberapa perbedaan untuk di bagian void setup. Sebelum masuk ke void setup, ada langkah yang harus dilakukan dulu. Ini mungkin akan lebih jelas ketika Anda sudah belajar OOP ya, Object Oriented Programming. Itu nanti ada di semester 5, mungkin dengan saya belajar OOP. Tapi di dalam suatu program, kita bisa membuat sesuatu yang disebut sebagai objek. Ya. Nah, apa itu objek? Itu nanti Anda tahan dulu. Atau Anda bisa cari tahu ya, objek di programming itu apa sih gitu ya. Kalau mau tahu silakan cari. Tapi itu nanti pembahasannya jauh lebih detail nanti di semester 5 di mata kuliah OOP. Tapi pada dasarnya ketika kita mau menggunakan servo ini, kita harus membuat servo objeknya dulu dari library servo ini. Cara membuat objeknya itu adalah menggunakan keyword servo, S-nya besar ya. Lalu nama objeknya apa? Misal saya kasih nama servo 1 misalnya nih ya. Seperti itu. Ya. Jadi kita buat sebuah objek namanya servo 1. Objeknya objek servo. Nah di setup-nya, nah di sini agak beda. Kita nggak menggunakan pin mode. Kita nggak menggunakan pin mode. Tapi kita menggunakan attach. Jadi servo 1, nama objeknya ya. Dot attach. Maksudnya adalah kita mau attach servonya itu, sinyalnya itu ke pin nomor berapa. Jadi sini ada pin nomor 2 ya, jadi saya attach di pin nomor 2. Nah, untuk jadi mungkin saya kasih nama servo ya. Untuk menggerakkan servo, perintahnya ini adalah attach servo ya, ini ada attach servo to pin 2 gitu ya. Yang ini adalah create servo object. Ini include servo library. Pakai si koma aja enggak kan? Seperti ini. Oh mungkin ini nggak usah saya pakai koma lah. Nah untuk menggerakkan servo itu Anda bisa gunakan perintah write ya. Jadi servo 1 nama objeknya dot write. Lalu Anda tinggal tulis sudutnya berapa derajat. Anda mau gerakan ke posisi berapa. Misal saya gerakan ke posisi 45 derajat misalnya ya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya dijalankan, harusnya servonya bergerak nanti. Nah itu, ke 45 derajat. Ini adalah posisi 45. Oke. Kalau misalnya saya ubah ini ke 90, perhatikan servonya bergerak ke, nah itu 90. Lalu ke 180 misalnya. Nah saya nggak tahu di Tinkercad ini servo yang 180 derajat atau servo yang 360 derajat ya. Oh, kalau Anda dapat error yang kayak gitu ya, kadang-kadang saya nggak tahu nih 2 hari belakangan ini Tinkercad ada error kayak gitu ya. Anda coba aja jalankan simulasi 1 kali lagi. Ya, jalankan lagi, nanti biasanya dia normal. Nah, ini 180 derajat. Nah, kalau misalnya 270 bisa nggak ya? Nggak bisa, berarti ini 180 derajat ya. Ini servo yang 180 derajat.
Jadi dia nggak bisa ke posisi 270. Jadi dia cuma bisa bergerak 180 derajat. Gitu. Ya. Kalau saya mau bergerak ke 30 derajat itu bisa. Seperti ini. Nah, itu cara untuk gerakan servo. Ada yang mau tanyakan di sini? Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas, ini bisa Anda kombinasikan ya. Misal saya mau servonya sweeping ya, dari posisi 0 sampai ke 180 derajat, lalu balik lagi. Nah, itu gimana caranya? Ya, Anda bisa misalnya gunakan for ya. For integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 180, i plus plus gitu ya. Servo 1 dot write i. Ya, kalau misalnya Anda mau dia balik setelah dia sampai ke 180 derajat, kita mau dia balik, putar balik lagi gitu ya. Jadi kita mulai dari 180 derajat, kita mau dia bergerak sampai ke 0 derajat, i minus minus. Nah, nanti jadinya seperti ini. 180 derajat. Apa dia nggak bisa ya? Bentar, apa yang salah nih? Oh, ini bisa nggak sih servonya digerak sampai 180 derajat, bisa nggak ya? Bentar, tadi bisa kan? Bisa kok. Atau mungkin harus saya kasih delay sedikit. Jadi jangan terlalu cepat, biar nggak terlalu cepat. Delay 10. Ini detik. Ups, sorry, suara apa itu? Kaget saya. Delay 100. Ah ya benar, dia butuh delay sedikit. Nah, ini seperti ini. Oke. Ayo, kita masih ada waktu sedikit, 6 menit. Ada ide mau dibuat seperti apa? Anda udah punya servo, Anda punya ultrasonic, Anda sudah punya LDR, Anda punya potensio, Anda punya push button, Anda punya LED. Nah, apa yang mau dibuat? Kira-kira apa? Itu muternya cuma satu arah ke kanan doang aja. Betul, dia cuma satu arah. Karena ini dia cuma satu posisi, dia argumen yang digunakan di servo.write ini dia posisi ya, ke posisi berapa gitu. Jadi arahnya itu kita nggak bisa ngontrol mau gerak kemana. Itu sudah hardwired di sini. Jadi dalam servo itu sebenarnya ada kontrol sedikit ya, ada kontrol unitnya sedikit ya, untuk translate ke gearnya tuh, pergerakan gear, dan itu sudah hardwired, jadi memang geraknya harus seperti itu, kayak bisa enggak. Tapi ada juga servo 360 derajat itu ada, ya servo 360 derajat itu ada, jadi dia bisa muter 360 derajat, kalau dia cuma bisa 180. Tapi arahnya memang cuma bisa gini aja. Karena kayak Anda bayangkan I di sini itu bukan seberapa jauh dia harus bergerak ya, tapi dia harus bergerak ke posisi berapa. Ya, jadi bukan bergerak sejauh berapa, tapi ke posisi berapa. Jadi kayak, ini saya gerakkan ke posisi sekian gitu ya, lalu balik lagi gitu. Jadi arahnya itu nggak bisa diatur. Kalau Anda mau kontrol arah, itu bisa stepper kalau nggak salah bisa untuk kontrol arah juga ya. Stepper motor. Kalau saya salah, mohon diperbaiki, saya udah lama banget nggak pakai stepper. Ya, itu bisa untuk kontrol arah kalau stepper. Kalau servo
unfortunately nggak bisa. Jadi memang cuma kayak gini geraknya. Kalau DC jelas ya bisa ngontrol arah ya, tinggal dibalik aja polaritasnya gitu. Kalau motor DC. Ya mungkin kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya buat ini aja ya, mandiri aja. Silakan kalau misalnya mau coba-coba sendiri nanti. Salah satu ini mungkin saya kasih, ini bukan tugas ya, karena nanti kebanyakan tugas, saya nggak sempat. Saya tuh kalau masih banyak utang dengan Anda ya untuk kuis, UTS itu belum sempat saya koreksi, jadi saya nggak mau ngasih tugas. Karena kebanyakan nanti saya ngutangnya banyakan gitu. Tapi ini tugas mandiri aja, ide dari saya. Coba Anda buat gimana caranya Anda bisa kontrol posisi palang servonya ini menggunakan potensio. Ya, jadi Anda gerakan potensio ke sini, palang servonya bergerak ke posisi berapa gitu, menggunakan potensiometer. Nah itu biasanya latihan basic yang saya minta mahasiswa coba ya untuk memahami cara menggunakan servo dan menggunakan potensiometer. Nah, next time mungkin kita akan coba beberapa latihan, beberapa project, atau mungkin saya akan perkenalkan tentang sensor apa lagi yang ada di sini. DC motor bisa ya, gear motor ini bisa, atau yang lain mungkin nanti ada beberapa. Peer sensor belum pernah kita gunakan ya, mungkin bisa kita uji coba. Piezo ini juga bisa kita coba ke depan. Dikit ya sayang ya. Ini dia dikit sensor aja. 7 second, LCD mungkin bisa ya, LCD. Karena kita belum sempat ngomongin LCD, karena ini sering digunakan juga LCD. Nah, LCD yang kayak gini ya, 16x2 atau yang ini. Yang itu sih atau yang ini. Ini bisa kita coba. Minggu depan kita bahas tentang LCD, karena banyak juga mahasiswa yang kebingungan pakai LCD ini. Oke. Ya kita lihat lah minggu depan, tergantung mood saya nanti mau pakai yang mana. Atau mungkin kalau misalnya Anda punya proyek menarik, bisa kita bahas. Tapi LCD itu sering digunakan, jadi mungkin kita akan bahas itu supaya memudahkan kalau misalnya di suatu saat nanti Anda menggunakan LCD untuk proyek Anda, apapun itu. Ya, jadi Anda sudah belajar cukup banyak sensor dan aktuator beberapa. Sekarang tinggal Anda berkreasi aja untuk latihan mandiri, tambah buat sistem-sistem sederhana ya. Kira-kira gitu, ini yang pagi ya, mengkombinasikan semuanya itu. Tadi seperti saya bilang, misalnya Anda bisa kontrol threshold untuk ultrasonik tadi untuk deteksi apakah suatu objek itu terlalu jauh atau enggak yang tadi Pak Wisnu sarankan. Nah itu bisa dikontrol thresholdnya menggunakan potensio misalnya. Seperti itu. Ini tadi ultrasonik ya. Oke. Ya, udah jam 9.29 juga ternyata. Saya ngoceh lumayan juga 5 menit ya. Oke, ini absensinya. Ya, semoga Anda having fun sedikit malam ini. Belajar sesuatu yang baru mungkin. Sekali lagi, selebihnya Anda sebenarnya bisa bekerja kreatif, ya mencoba-coba. Banyak resource di internet untuk mencoba-coba seperti itu. Kalau misalnya ada masalah, bisa kita bahas minggu depan. Akhir kata dari saya mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi minggu depan. Makasih. Makasih Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Sir, izin live. Thank you, Sir. Selamat malam, Sir.